Welcome back to my channel, welcome back to Uda Friendis channel. Oke, kali ini pembahasan kita adalah tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice itu adalah kalimat yang berarti pasif. Nah, di dalam bahasa Inggris itu saya jelaskan dulu ya, karena saya pikir kalian mengerti pada penjelasan itu atau berinisiatif sendiri untuk mencari, ternyata tidak. Oke, baiklah. Saya jelaskan sedikit. Nah, kalimat itu di dalam bahasa Inggris sama aja sih, di dalam bahasa Indonesia juga sama, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Di dalam bahasa Inggris ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif itu sederhananya artinya dia mengerjakan. Sedangkan pasif itu adalah kalimat yang dikerjakan. Ingat, kalimat pasif dikerjakan, kalimat aktif mengerjakan. Nah, di dalam passive voice juga menggunakan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga itu bagaimana? Seperti ini contohnya. Misalnya kata go. Go itu ada go, went, and gone. Go itu kata kerja pertama, when kata kerja kedua, gone kata kerja ketiga. Kemudian jangan lupa passive voice juga menggunakan to be. To be-nya macam-macam. Ada was sama were. Ini kapan digunakan? Was sama were ini digunakan kalau dia kalimatnya simple past tense. Kemudian been. Been ini kalau yang menggunakan atau kalimat yang menggunakan has atau have. Kemudian being. Being ini nanti ditambah lagi dengan to be, am, is, are. Nah, ini kapan digunakan? Digunakan kalau kalimatnya menggunakan ing. Kemudian ini bagaimana menggunakan am, is, are? Am, is, are ini kalau dia kalimatnya simple present. Dan will be itu adalah kalimat yang menggunakan will atau dia berupa future. Paham ya sampai sini? Semoga paham. Pokoknya intinya kalimat pasif itu adalah yang dikerjakan. Nah, jadi kalimat pasif itu biasanya dibuat dari kalimat yang memerlukan objek atau memerlukan orang atau memerlukan sesuatu yang menjadi bahan dari atau penimpaan dari si subjek. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini ada kalimat simple present yaitu they buy flowers. Bagaimana? Ini kan kalimatnya adalah kalimat aktif. Mereka membeli bunga. Siapa yang membeli bunga? Mereka. Mereka lagi ngapain membeli? Apa yang dibeli? Bunga. Oke. Berikutnya, tentukan dulu siapa subjeknya. Subjek itu adalah si pelaku. Pelakunya adalah si they. Kemudian ini adalah kata kerjanya dan ini adalah objeknya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat pasifnya? Begini caranya. Objek diletakkan di depan. Flowers. Kemudian kata kerjanya ini kan kata kerja pertama diubah menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari buy itu adalah bought. Kemudian they itu adalah subjeknya. Subjeknya letakkan di belakang menjadi by them. Kamu pasti sudah pernah belajar kelas 10 tentang pronoun. Jadi kalau misalnya dia berubah, yang di depan diletakkan di belakang itu berubah menjadi them. Atau ketika dia berubah menjadi objek maka dia menjadi them. Nah, di sini ditambah by menunjukkan bahwa oleh mereka. Nah, di sini ada yang kurang kan nih? Apa nih yang kosong di sini? Yang kosong diisi dengan to be. To be-nya apa? Nah, kalau bunganya satu itu berarti is. Kalau bunganya banyak berarti karena di sini menggunakan s maka to be-nya adalah are. Flowers are bought by them. Bunga dibeli oleh mereka. Kalau ini mereka membeli bunga. Membeli, dibeli. Membeli, dibeli. Paham ya untuk yang ini? Nah, ini contoh lain lagi. Bagaimana kalau ini adalah kalimat simple past tense?
They bow flowers. Oke, cara membuatnya seperti tadi. Flower, bow, kata kerja ketiganya tetap bow, by them, oleh mereka. Nah, di sini to be-nya apa? Kalau di simple present itu adalah are, maka to be dari simple past tense itu adalah apa tadi? Ada was dan were. Was dan were. Karena di sini dia lebih dari satu, maka dia menggunakan were. Flowers were bought by them. Bunga dibeli oleh mereka. Itu adalah yang simple past tense. Oke, lanjut contoh berikutnya. Bagaimana kalau kalimatnya they are buying flowers? Maka cara merubahnya adalah flowers lagi tetap di depan. Flowers bought by them. Kemudian bagaimana di sininya? Ing-nya di sini kemana? Ing-nya di sini berubah menjadi, jangan lupa to be-nya, flowers are being. Flowers are being bought by them. Mohon maaf tulisan saya seperti ini ya, dipahami aja. Flowers are being bought by them. Seperti itu. Lanjut berikutnya. They have bought flowers. Berubah menjadi flowers have been bought by them. Jadi, kalau di sini dia menggunakan have, di sini dia ditambah dengan have been. Flowers have been bought by them. Ingat, kata kerjanya selalu menggunakan kata kerja ketiga. Apapun bentuk kalimat sebelumnya, dia harus menggunakan kata kerja ketiga. Nanti tinggal kamu tambah. Apakah dia simple present? Kalau dia simple present, dia ditambah dengan to be, am, is, are. Kalau dia past tense, maka dia ditambah to be, were, was, atau were. Kemudian kalau dia adalah present continuous atau past continuous, dia ditambah to be, are, am, is, are, kemudian ditambah being. Kalau dia past continuous, dia to be-nya adalah was atau were. Kemudian kalau dia perfect, maka dia tinggal ditambah dengan have been. Kalau di awalnya have been, maka dia belakangnya juga have been. Kalau di depannya have, di belakangnya harus have been. Kalau di sini has, maka dia harus has been. Dan yang paling penting adalah di sini harus kata kerja ketiga, objek diletakkan di depan menjadi subjek, kemudian subjek yang awalnya tadi di depan berubah menjadi di belakang. Sampai sini paham ya? Semoga sudah paham. Kalau masih ada yang tidak dipahami atau masih tidak mengerti, silahkan komen atau boleh WA saya. Oke? Thank you very much for your attention.